Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini yang ada depan kita adalah Toyota Veloz. Bukan yang all new Veloz, adalah Toyota Veloz generasi terbaru sebelum adanya Toyota all new Veloz. Ini adalah Toyota Avanza Veloz yang masih ada tulisan Avanza-nya, yang Avanza tipe Veloz maksudnya, dan ini adalah kasta yang paling mewah dari line up Avanza pada zamannya. Mobil ini keluaran tahun 2019 dan dipasarkan di angka kurang lebih 225-an kurang lebih ya, 225-an lah kurang lebih. Untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi, dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas kayak gini. Jangan lupa ditekan serta video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, karena akan ada banyak mobil-mobil yang kita review di sini yang siapa tahu dia ada di antara salah satu yang tertarik dan menarik dan bisa kalian bawa pulang. Serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Dan mobil ini tuh kuncinya kayak gini. Wah, unik juga nih kuncinya si Veloz ini. Ada apa buat membuka anakan kuncinya dari sini nih. Kemudian ada tombol di remote-nya atau tombol lock unlock. Nah, mobil ini adalah mobil yang merupakan low MPV daripada segmen Toyota. Yang di atasnya ada MPV itu ada Innova, lalu kemudian ada Toyota Foxy, lalu kemudian ada Toyota Alphard dan Vepire. Nah, mobil ini khusus itu memiliki wajah atau lampu yang konfigurasinya mirip-mirip yang ada dengan yang ada di Toyota Vepire, terpisah antara lampu yang atas dengan bawah. Lampu utamanya itu yang atas tuh. Nah, dia pakai LED dengan reflektor, dan ini kondisi lampunya itu masih sangat mulus, bos. Masih sangat mulus dan masih sangat rasa baru. By the way, keunggulan mobil ini adalah dia penggerak roda belakang. Mobil yang terkenal tangguh, mobil sejuta umat yang terkenal tangguh untuk peruntukan apa aja, multi-purpose vehicle atau MPV atau mobil serbaguna lah intinya. Nah, bagian bawah ada lampu sennya pakai bohlam gitu, lalu kemudian lampu senja dan ada fog lamp di bagian bawah sini. Nah, untuk bagian samping nanti bakal kita tunjukin. Terus di bagian grillnya ini masih kelihatan sangat mulus juga, bos. Mobil ini menurut saya masih sangat worth it untuk dibeli dengan angka seperti yang kita sebutin di awal tadi. Dan untuk bagian grillnya ini dia pakai warna chrome, dan ini masih mulus, bersih. Mulus, bersih dan halus. 2019 praktis mobil ini dipakai kurang lebih baru 3 tahunan ya, 2 tahunan aktif kurang lebih. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri juga lampunya sama, ini masih sangat enak, mulus kelihatannya. Terus bagian bawah juga sama, nggak ada baret atau pecah atau rusak yang ada di situ. Terus bagian fog lamp yang ada di bawah tuh sama, dia pakai material yang bohlam juga dengan reflektor, dan di bagian bawah ada semacam kayak lips spoiler bawah yang kelihatan keren. Nah, terus grill depannya dia warna hitam. Untuk mobil ini full black ya untuk grillnya, kecuali bagian atas yang antara lampu kanan dengan lampu kiri dia yang warna chrome kayak gitu. Selebihnya warna hitam. Nah, terus untuk bonetnya kelihatan masih oke semua. Secara siluet bahkan secara langsung kita lihat nggak ada penyok atau rusak pada bagian bonetnya. Dan untuk kondisi mesinnya masih sangat oke, masih sangat mulus pula. Di bagian atas wipernya dia masih pakai wiper yang frame besi kayak gitu, jadi mesti rajin dan rutin dirawat untuk bagian karetnya. Ada washer depannya juga untuk mencuci kacanya, lalu kemudian disapu oleh wiper, dan ini kondisinya masih berfungsi dengan sangat baik. Velgnya dia udah pakai velg yang dual tone ya, perpaduan antara warna gunmetal dengan warna silver kayak gitu, jadi kelihatan keren. Rem depannya udah pakai cakram, pakai 4 baut ya, masih pakai 4 baut sama seperti yang ada di Toyota Raiza ini, 4 baut. Mesinnya pakai dual VVT-i. Lalu kemudian untuk spionnya nih, kalau kita unlock, dia nggak retract ya, spionnya nggak retract kalau kita pencet unlock tuh. Wah, tapi lampu sennya masih oke. Terus di sini ada body kit lagi nih, ada side skirt yang kelihatan enak aja dilihatnya tuh. Side skirt kayak gini perpaduan antara black glossy warna dengan body dan warna chrome memanjang nyampe ke belakang. Nah, ini ada apa nih? Ada demo inspection, ada tulisannya tapi nggak tahu nih jatuh kali ya. Kita taruh di bagian bawah sini aja. Nah, terus nih ada talang air. Talang airnya yang model tipis kayak gini, model slim, jadi kelihatan enak aja di mobil, nggak yang begitu rame. Jadi enak tuh, talang air tuh kalau model-model slim kayak gini tuh enak dilihatnya. Terus handle pintunya, nah di sini ada tombol ya. Itu masih berfungsi dan baik. Dan ini lock unlock door-nya, buka tutup pintunya maksudnya, sorry. Ini masih sangat enak.
masih sangat baik karetnya. Terus ini side protector untuk pintunya juga masih terpasang dengan sangat rapi. Lalu kemudian pengisian bahan bakarnya di bagian sebelah kanan belakang. Dan rem belakangnya pakai yang rem tromol. Untuk bannya ini masih bisa dipakai untuk waktu yang beberapa lama. Bannya pakai Dunlop Ensave. Untuk ring velgnya atau lingkar velgnya dia pakai lingkar velg yang ring 15 ya, cukup besar lah ya untuk ring 15 dengan konfigurasi atau warna velg sewarna dengan yang ada di depannya tadi. Nah, terus untuk bagian belakang ini tulisannya Veloz ya, 1,5 Veloz. Nah, terus untuk bagian atasnya ini ada Trust Certified Used Car, Trust Toyota tuh. Wah, cakep, ada color care-nya. Nah, terus bagian atas ini ada high mount soft lamp, ada spoiler belakang yang kelihatan enak, dan high mount shark fin antena untuk bagian atasnya. Di belakangnya udah pakai defogger juga ya, misalkan berembun itu embunnya bisa hilang. Misalkan hujan kan, biasanya berembun, dengan mengaktifkan defoggernya itu bisa hilang. Jadi ada Avanza-nya dan Veloz. Kalian beli mobil ini, kalian dapat 2 in 1. Dapat Avanza, dapat Veloz juga. Sekarang kalian beli Avanza, dapat Avanza tok. Beli Veloz, dapat Veloz tok. Nah, mobil ini kalian dapat dua-duanya, Avanza sama Veloz. Ada aja. Sensor belakang ada, reflektor di bagian bawah untuk towing biasanya. Lalu kemudian ada kamera mundurnya. Jadi udah lengkap fiturnya. Nah, ini untuk akses bagasinya, cuman di sini karena ini terlalu mepet parkirnya kita nggak bisa begitu ngintip ke dalam ya. Tapi so far sih untuk bagasi dalamnya nih kondisinya cukup oke juga, masih sangat baik ya. Untuk bagasinya kita pelan-pelan aja. Oke, nyampe situ. Nih, untuk bagasinya so far masih oke, bisa buat naruh ya satu koper lah ya, nggak begitu luas untuk bagasinya. Dan konfigurasi pelipatan joknya ini dilipatnya ke depan gitu, dan dia nggak rata lantai, mesti digulingkan 2 kali sama kayak jok-jok yang ada di baris kedua. Di bagian sebelah kiri kita inspeksi keliling jadinya mobil ini. Sebelah kiri aja kondisinya masih sangat mulus tuh. Masih sangat mulus untuk bagian sebelah kiri. Bahkan masih ada stiker ininya. Biasanya stiker ini untuk mobil yang keluaran baru keluar tuh, mobil yang baru keluar masih ada kayak gini. Avanza 1500 cc Veloz MT. Manual berarti. Wah, mobil yang sangat cocok untuk Indonesia Timur, karena mobil ini lokasinya ada di Makassar bos ya. Jadi kalau misalkan kalian ada di seluruh daratan Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, khususnya Makassar atau di sekitaran Makassar, kalian tentu akan mendambakan mobil ini untuk dipakai jalan-jalan bareng keluarga dalam dan luar kota. Nih sama, waduh. Coba kita lihat trim pintu yang ada di sebelah kiri dulu nih. Di bagian sebelah kiri trim pintunya, di bagian dalamnya dia materialnya fabric ya. Motifnya kelihatan lebih mewah lagi, dan ini trim pintunya kurang lebih masih sama dengan trim pintu Avanza sebelumnya, nggak ada yang berubah. Untuk bagian sebelah kiri pengaturan joknya tidak ada pengaturan high adjuster, dan slidingnya hanya bisa buat recliningnya aja. Nanti kita tunjukin di sebelah kanan. Terus yang baris kedua juga kurang lebih sama ya. Nah, ini di baris kedua. Untuk baris kedua trim pintunya kurang lebih sama ya. Di sini materialnya fabric juga, jadi soft touch lah yang di sini. Lalu kemudian di bagian bawah dia materialnya hard plastik, dan ini pelipatan joknya dia one touch tumble. Masih yang konfigurasi pelipatannya 50-50, 50% kiri, 50% kanan. Nah, nanti kita tunjukin gimana kualitas joknya di bagian sebelah kanan tuh. Coba deh kita ke sebelah kanan langsung nih buat nunjukin ke kalian. Nah, untuk trim pintu sebelah kanannya pastinya sama, nggak mungkin beda ya. Trim pintu sebelah kanannya, dan ini bagian bawahnya ada botol holder ya. Biasanya di tempat situ tuh bukan cup ya, itu buat naruh botol biasanya. Karena kalau cup bisa tumpah-tumpah, itu susah buat dibersihinnya, ya kan. Apalagi kalau manis itu bisa dikerubutin semut malah. Kalau misalkan minuman manis ada yang tumpah-tumpah di situ, ya kan. Nah, terus sekarang kita coba lihat kualitas joknya. Untuk joknya ini di sini gelap ya. Kita coba hidupin lampu, mudah-mudahan bisa menambah. Nah, ini joknya, materialnya kayak gini ya, fabric. Sorry, batuk. Fabric tapi dia yang cukup nyaman ya. Ada Isofix juga, di situ ada tulisannya Isofix. Jadi ya cukuplah untuk untuk
mengikatkan tempat tidur bayi pada saat misalkan bawa mobil ini ada bayinya. Nah, kita coba senterin dah. Nah nih, di situ ada tulisan Isofix-nya. Kelihatan nggak sih? Nah itu. Nah ini material joknya kayak gini. Jadi kelihatan material joknya tuh kelihatan yang mewah juga dan enak juga dan empuk untuk duduknya. Ini nggak dipasang cover jadinya lebih enak aja. Nah terus di situ ada seat back pocketnya. Lalu kemudian di bawah situ ada power outlet ya. Power outlet di bagian bawah 12 volt 60 watt. Enak buat charging handphone. Dan kalau kita lihat di bagian atas, ini bagian atasnya ada lampunya. Dan ini bagian atasnya sepertinya udah di retrim lagi. Udah bukan yang bawaannya ya. Kita coba sliding dulu. Joknya ini udah mentok ya. Berat banget slidingnya. Akhirnya bisa. Sekarang kita coba inti bagian atas ya. Nah di bagian atas ini ada blower AC ya, yang bisa diatur untuk power blowernya. Lalu kemudian ada layar entertainment di sini buat kita nonton. Wah enak kali ini. Ini adanya di Alphard kalau nggak salah sama Velfire ya. Kalau nggak salah, tapi tetap mereka ada sunroofnya juga. Terus di sini nih yang saya maksud ini udah di retrim kayak sofa gini. Jadi kelihatan oke ya, kelihatan nyaman ya, dan ada lampu baca di situ. Dan ini joknya pelipatannya 40-60. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini nih, ini udah maju setengah, yang di depan maju dikit, yang di belakang mundur. Jadinya kalau misalkan yang duduk di tengah tuh kasihan, cuman nyendernya di setengah tempat duduk samping kiri aja. Nah itu kekurangannya kalau dia 50-50 gitu. Nah, sekarang kita ke sisi yang ada di depan atau sisi drivernya untuk menunjukkan ke kalian di bagian depan seperti apa. Yang jelas mobil ini masih sangat worth it untuk dibeli karena kondisinya yang masih sangat bagus menurut saya untuk standar mobil bekas. Nah di sini trim pintunya sama. Untuk power window-nya bagian driver auto yang lain masih belum ada lock unlock power window atau lock unlock window. Kalian dapat ini apa nih? CD Noah, anti fog film, yang lain-lainnya tuh ada bonusnya lah intinya untuk kenyamanan pada saat jadi pengemudinya. Nah sayangnya gelap ya. Nah ini joknya materialnya kurang lebih sama seperti yang kita tunjukin tadi di belakang. Joknya materialnya fabric ya, tapi kondisinya masih sangat mulus tuh. Nah ini semi bucket juga untuk bagian bawahnya, jadi enak untuk duduknya, mirip-mirip yang ada di Fortuner lah ya. Lalu kemudian di atas ada headrestnya. Untuk setirnya ya mesti di retrim lagi atau dipasang cover gitu kalau misalkan mau lebih bagus. Lalu kemudian di bagian sebelah sini itu ada tombol buat nonaktifkan alarm security-nya, start stop engine-nya juga ada. Lalu kemudian pengaturan spionnya juga ada. Dan kita coba lihat ke dalam deh. Duduk ke dalam untuk lihat sisi dalamnya. Nah di bagian atas ini dia udah pakai head unit yang touchscreen kayak gitu. Ada alarm buat yang nggak pakai seatbelt. Ya kalau misalkan kalian naik mobil atau jadi penumpang, pakailah seatbelt. Itu akan lebih aman dan nyaman. Nah ini transmisi manual 5 percepatan plus 1 gigi mundur. Parking brake-nya mechanical. Kemudian ada console box. Yang console box-nya ini ada tempat penyimpanan barangnya tuh. Itu luas untuk penyimpanan barangnya bosku. Bisa buat naruh barang yang cukup banyak. Di bawah situ ada cup holder kecil. Cup holder kecil yang ada di bawah. Di sini bisa buat naruh handphone dan bisa buat naruh yang lainnya, dan ada power outletnya 12 volt 120 watt. AC-nya udah pakai yang digital ya. Jadi main tombol-tombol aja, nggak yang putar-putar lagi. Blower AC-nya ada di atas. Dan ini coba kita hidupin mobilnya. Dia pakai start stop engine ya. Oh, mesti nginjak kopling, sorry. Saya baru lupa kalau ini adalah Toyota, biasanya nginjak kopling untuk hidupin mesin. Masih sangat mulus untuk suara mesinnya. Kalau kita lihat kilometernya baru 9.461 km. Kelihatan nggak? 9.461 km. Masih sangat pendek jarak tempuhnya nih mobil. Ada nih trip A trip B, average consumption 11 km per liter, range-nya masih ada 24 km, dan eco on. Nah kayak itu. Untuk cluster meternya masih analog kayak gitu, tapi so far masih
oke semua, dan ini suara mesinnya masih sangat halus. Nah, di sebelah kiri setirnya itu apa? Nah, ini setirnya bisa buat naik turun, maju mundur masih belum bisa, cuman bisa buat naik turun aja, tapi itu so far oke. Sebelah kiri ada pengaturan untuk head unit, dan head unitnya udah pakai yang touchscreen punya bos. Dan kalau kita lihat di head unitnya ini menunya ada banyak tuh. Ada tailing, USB, ada radio, ada My Toyota. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah kayak ini nih. Well, itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang si Toyota Veloz keluaran tahun 2019 ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini silahkan hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu bosku. Nah itu update-nya. Makasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.